Start News. Start News, jendela informasi Anda. Wakil Bupati Madinah pimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Taman Raja Batu. Kasus pelecehan seksual penumpang angkutan Aikmais berakhir damai. APBDP Madinah 2021 ditetapkan 1,689 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 sebanyak 28,947 miliar. Pasar Lama Penyambungan tak banjir lagi, semoga parit jalan tak tersumbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda, semua layak jadi berita. Kembali menyapa Anda dengan berita teraktual dan terpercaya bersama saya Dina Aulia. Baik sahabat Start News, langsung saja kita ke Madinah 24 jam. Di berita pertama mengenai upacara Hari Kesaktian Pancasila yang dipimpin langsung Wakil Bupati Madinah Atika Azmi Utami Nasution di Taman Raja Batu Blok C Komplek Perkantoran Payaloting Penyambungan pada Jumat 1 Oktober 2021. Sudah ada rekan kami yang akan melaporkan langsung dari lapangan. Ya, langsung saja Ika. Baik sahabat Start News, saat ini saya sedang berada di Blok C Komplek Perkantoran Payaloting Penyambungan pada hari Jumat 1 Oktober 2021. Dan saat ini telah berlangsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di mana upacara ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Madinah, Atika Azmi Utami Nasution. Dan dihadiri unsur Forkopimda diantaranya Kapolres Mandailing Natal AKBP Horastua Silalahi, dan Kajari Madinah, dan para pimpinan OPD. Upacara ini diikuti peserta dari unsur TNI, Polri, pegawai pemerintah Kabupaten Madinah, dan pramuka dari pelajar. Selain itu ada juga SMU Negeri 2 Plus Penyambungan, dan diisi juga dengan marching band dari MAN Penyambungan. Upacara diawali dengan pengheningan cipta dan dipimpin oleh Inspektur Upacara Atika Azmi Utami Nasution. Kemudian pembacaan teks Pancasila oleh Wakil Bupati Madinah Atika Azmi Utami Nasution. Pesannya resapi nilai Pancasila. Kita semua hafal luar kepala, tetapi kita sangat jarang saya lihat belakangan ini mengamalkan dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Pesan saya, resapi nilainya, aplikasikan di keseharian kita semua. Dan oleh sebab itu, pemuda harus bergerak. Mari kita bantu orang-orang tua yang sudah di depan duluan, kita bergerak. Bagaimana nanti Mandailing Natal bisa keluar dari mungkin zona-zona yang masih tertinggal di beberapa sisi. Terima kasih Ika telah melaporkan langsung dari lokasi. Kita beralih ke berita selanjutnya setelah pariwara berikut ini. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal agar mentaati peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pentingnya wajib pajak dan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam menyongsong pembangunan Kabupaten Mandailing Natal yang madani. Adapun pajak daerah seperti pajak hotel dan pajak restoran, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan
Anda telah membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Bangun Mandailing Natal dengan membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Ayo ke Mandailing Natal, bumi goyang sambilan. Pesan ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih masih bersama kami di Start News Madinah 24 jam. Kita beralih ke berita selanjutnya. Di berita kedua, kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum sopir CV Aik Mais terhadap gadis yang menjadi penumpangnya akhirnya diselesaikan secara damai oleh pihak keluarga pelaku dan keluarga korban. Perdamaian itu disepakati ketika pihak keluarga pelaku bersilaturahmi ke rumah keluarga korban di Simpang Gambir pada hari Kamis 30 September 2021. Perdamaian itu dimediasi oleh pihak Kelurahan Simpang Gambir, Raja Naposo Nauli Bulung, Kelurahan Simpang Gambir, Safi'i Rangkuti, tokoh adat setempat Haji Maskut, dan beberapa warga setempat. Adanya perdamaian penyelesaian kasus pelecehan seksual itu dibenarkan oleh Ketua AMPI Linggabayu, Hafif Mustafa Lubis. Untuk mengklarifikasi informasi terkait perdamaian itu, Hafif mengkonfirmasi langsung kepada pihak keluarga korban. Sebelumnya diberitakan sejumlah anggota Komando Inti Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal mendatangi kantor CV Aik Mais di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan 3, Panyabungan, Rabu 29 September 2021. Mereka mendatangi kantor angkutan umum itu untuk mencari seorang sopir berinisial MS, warga Ujung Gading yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis di bawah umur berinisial YN yang menjadi penumpangnya. Menurut Kabid Perlindungan Hukum dan HAM Koti PP Samsul Hidayat Nasution, peristiwa yang diduga pelecehan seksual itu terjadi pada Sabtu 25 September 2021. Saat itu, kata Samsul, YN yang warga Simpang Gambir menumpang angkutan umum yang disopiri MS di Linggabayu. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan DPRD Madinah menetapkan anggaran dan pendapatan belanja daerah perubahan atau APBDP Madinah tahun 2021 sebesar 1,689 triliun. Penetapan ini disahkan dalam rapat paripurna DPRD Madinah pada Kamis 30 September 2021. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Madinah Erwin Effendi Lubis tersebut dihadiri Bupati Madinah Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution dan Wakil Bupati Madinah Atika Asmi Utami Nasution, para anggota DPRD, unsur Forkopimda, dan para pemimpin OPD pemerintah Kabupaten Madinah. Dalam pidatonya di rapat tersebut, Suhairi membeberkan struktur pendapatan belanja dan pembiayaan daerah hasil persetujuan bersama. Terdapat rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Anggaran 2021 Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan naskah pidato yang dibacakan Suhairi, perubahan pendapatan daerah disepakati sebesar 1,689 triliun dari target yang direncanakan pada APBD murni sebesar 1,643 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 3%. Rinciannya mendapat pendapatan hasil daerah atau PAD menjadi 150,3 miliar atau meningkat 50%. Penambahan target tersebut didapat pada sektor penerimaan pajak daerah, yaitu BPHTB, pemindahan hak serta adanya penyesuaian target penerimaan dividen Pemda atas penyertaan modal pada Bank Sumut. Sementara dana transfer disepakati sebesar 1,45 triliun atau menurun 1%. Penurunan target itu disebabkan penyesuaian rasionalisasi penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.
Pendapat daerah yang sah dari sektor lainnya disepakati sebesar 85,294 miliar atau meningkat 24%. Peningkatan itu merupakan pemindahan rekening pendapatan dana kapitasi JKN atau FKTP yang sebelumnya berada di PAD berubah menjadi lainnya mendapat pendapatan daerah yang sah. Sedangkan kelompok belanja daerah disepakati menjadi 1,737 triliun atau meningkat 4%. Perubahan anggaran belanja tersebut terbagi menjadi kelompok belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk belanja operasi disepakati 1,106 triliun. Angka ini meningkat sebesar 4%. Untuk belanja modal disepakati 236,84 miliar. Atau berkurang 1%. Sementara belanja tidak terduga disepakati 28,947 miliar atau meningkat 479%. Kenaikan belanja tidak terduga tersebut digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Sedangkan belanja transfer disepakati 366,11 miliar atau menurun 1%. Selisih tersebut akibat defisit anggaran dan akan ditutupi dari penerimaan pembayaran, yaitu penerimaan yang berasal dari komponen penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, sebesar 47,439 miliar. Suhairi menegaskan struktur perubahan APBD tahun anggaran 2021 menganut anggaran berimbang atau zero defisit. Ika Rodia melaporkan untuk Start News. Kita beralih ke berita yang terakhir. Dalam beberapa pekan terakhir, banjir di sepanjang Jalan Willem Iskandar Penyambungan Mandailing Natal tak lagi terjadi kala hujan mengguyur deras. Sejumlah warga dan para pemilik toko yang diwawancarai wartawan di Pasar Lama Penyambungan pada Kamis 30 September 2021 menyatakan banjir sudah relatif terkendali. Sejumlah penarik becak motor yang biasa mangkal di simpang Jalan Sultan Kumala Huta Siantar mengaku banjir tak lagi terjadi kala hujan lebat. Titik simpang Jalan Willem Iskandar, Jalan Sultan Kumala Huta Siantar pun, atau yang paling populer disebut Simpang Banjar Sibaguri, ini termasuk yang rentan banjir waktu lalu. Titik ini akan langsung banjir setiap hujan berintensitas tinggi mengguyur. Menurut sejumlah warga, parit jalan yang tahun-tahun sebelumnya sering sempat menjadi penyebab banjir. Kini warga kawasan Pasar Lama menjadi tenang setelah banjir terkendalikan. Pantauan wartawan titik parit di mulut Gang Jambu atau Apotek Arka dengan teknik gigi sinar maju terlihat sudah bagus. Air terlihat mengalir lancar menandakan tidak ada sumbatan. Begitu juga di titik mulut Gang Mangga atau antara Khairi Ponsel dengan Toko Anjana. Terlihat air mengalir lancar. Hairul dari Hairil Ponsel mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir tidak ada lagi kasus banjir di titik itu, manakala hujan bercurah tinggi. Meski begitu, dia berharap tidak ada lagi ketersumbatan parit pada masa mendatang. Tahun-tahun sebelumnya, titik-titik yang menjadi langganan banjir mulai dari titik Pasar Lama hingga kawasan Sipolu-Polu. Setelah Wakil Bupati Madinah Atika Azmi Utami Nasution memantau langsung banjir di Jalan Willem Iskandar Penyambungan pada 19 Agustus 2021, upaya pengerukan parit langsung dilaksanakan. Dinas PU Madinah mengerahkan sejumlah pekerja pengeruk parit kota dibantu pihak Dinas Perkim dan Dinas Lingkungan Hidup. Pengerukan yang dilakukan petugas Dinas PU Madinah itu terbilang kebijakan yang bersifat partisipasi pemerintah daerah. Pengendalian banjir di Jalan Willem Iskandar Penyambungan memang menjadi buah simalakama akibat persoalan kewenangan. Status Jalan Willem Iskandar ini, termasuk paritnya, merupakan jalan negara yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 2 yang berkantor di Medan, sehingga program rehabilitasi dan pengerukan parit jalan di jalan ini seharusnya kewenangan pemerintah pusat.
Dahlan Batubara melaporkan untuk Start News. Demikian berita yang telah kami sajikan untuk Anda mengenai Sumatera Utara dan berita Madinah. Jangan lupa sahabat Start News, untuk berita terbaru kami Anda bisa membaca di www.startnews.co.id. Demikian Start News edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Dina Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda.